Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rokan Ramadhani dengan NIM 43225196. Sini saya akan menyampaikan sebuah hasil dari analisis data kesehatan PTX Surabaya pada tahun 2018 dan juga 2019. Data kesehatan PTX Surabaya pada tahun 2018 dan juga 2019 terdapat total 80 pekerja. Dari total 80 pekerja tersebut, mempunyai proporsi kebiasaan rokok yang berbeda-beda. Kebiasaan rokok pekerja pada tahun 2018 dengan konsumsi rokok 0 batang per harinya terdapat 18 pekerja. Begitu juga pada tahun 2019 dengan konsumsi rokok 0 batang per hari terdapat kesamaan, yakni 18 pekerja juga. Sedangkan dengan konsumsi rokok 2-5 batang per hari, pada tahun 2018 terdapat 24 pekerja yang mengkonsumsi rokok dengan konsumsi 2-5 batang per hari. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami sebuah kenaikan dari yang awalnya 24 menjadi 31 pekerja yang mempunyai kebiasaan merokok 2-5 batang per hari. Selanjutnya pada tahun 2018 dengan konsumsi rokok yang cukup tinggi, yakni 12 hingga 24 batang per hari, mencapai 38 pekerja. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami sebuah penurunan dari yang awalnya 38 menjadi 31 pekerja dengan kebiasaan rokok 12-24 batang per harinya. Yang dimana terlihat pada diagram bahwasanya selama 1 tahun terdapat sebuah penurunan jumlah persentase pada pekerja dengan konsumsi rokok 12-24 batang per hari dan mengalami kenaikan dengan jumlah pada 2-5 batang per hari. Hal ini menunjukkan bahwasannya terdapat sebuah perubahan perilaku kebiasaan jumlah merokok dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya, mengenai analisis data 2018, terdapat laporan pekerja yang mempunyai keluhan pernafasan subjektif, yang dimana pada tahun 2018 terdapat 7 laporan, yang sebagian besar laporan tersebut didominasi oleh pekerja yang mempunyai kebiasaan rokok cukup tinggi perharinya. Selanjutnya, analisis data pada tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah laporan keluhan subjektif pernafasan. Meskipun keluhan pernafasan tersebut meningkat pada tahun 2019, akan tetapi sebagian besar kasus tambahan tersebut ditemukan pada pekerja dengan konsumsi rokok yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Yang dimana hal ini mengindikasikan bahwasannya terdapat faktor lain selain kebiasaan merokok yang mungkin juga turut berkontribusi terhadap peningkatan keluhan pernafasan tersebut. Selanjutnya, ini merupakan gambaran distribusi berdasarkan kebiasaan merokok dan keluhan subjektif pernafasan, di mana tahun 2018, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 7 keluhan dari total keseluruhan 8 pekerja. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 2 kali lipat dari yang 7 keluhan menjadi 14 keluhan dari total 80 pekerja. Yang dimana peningkatan tersebut yang sebesar 2 kali lipat menunjukkan perlunya adanya perhatian terhadap faktor risiko kesehatan pernafasan di lingkungan kerja. Kesimpulannya, jumlah keluhan subjektif pernafasan meningkat dari yang 7 kasus atau sekitar 8,75% dari total pekerja pada tahun 2018 meningkat menjadi 14 kasus atau 17,5% dari total pekerja pada tahun 2018. Selanjutnya, keluhan yang ditemukan yaitu meliputi nyeri dada, batuk, menghi, dan juga sesak nafas. Ketiga, keluhan pernafasan tersebut ditemukan baik pada pekerja yang merokok maupun tidak merokok. Namun, lebih banyak ditemukan pada pekerja-pekerja dengan kebiasaan merokok.
Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwasanya adanya kemungkinan pengaruh faktor individu atau kebiasaan merokok maupun faktor lingkungan kerja terhadap kesehatan pemakanan pekerja. Dari temuan tersebut, terdapat hierarki pengendalian. Untuk eliminasi tidak dapat dilakukan karena kita tidak dapat menghilangkan sumber bahayanya, yaitu orang-orang yang merokok, dan juga substitusi tidak dapat dilakukan, serta rekayasa teknik dapat dilakukan seperti memasang atau memperbaiki ventilasi, exhaust fan, dan juga sistem penyedot debu atau asap di area kerja, serta administrasi. Perusahaan dapat menetapkan kawasan tanpa rokok atau KTR di area kerja, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan fungsi paru secara berkala. Selanjutnya yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri, penyediaan dan pengawasan penggunaan masker respirator yang sesuai. Dari pengendalian tersebut, dapat saya berikan sebuah rekomendasi. Yang pertama, peningkatan kesadaran kesehatan pekerja dengan cara memberikan edukasi kepada pekerja tentang cara menjaga kesehatan paru-paru dan juga mengajak pekerja mengurangi kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan seperti merokok dan melakukan promosi kesehatan secara rutin agar pekerja lebih peduli terhadap kesehatannya. Yang kedua, yaitu melakukan evaluasi lingkungan kerja, yang dimana evaluasi lingkungan kerja dapat dilakukan seperti memeriksa kualitas udara di lingkungan kerja dan juga memastikan ventilasi dan juga sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan mengidentifikasi sumber debu, asap, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan pernafasan pekerja. Serta yang ketiga adalah pemantauan keluhan pernafasan secara aktif, melakukan pemeriksaan kesehatan paru secara berkala, mendata pekerja yang mengalami batuk, sesak nafas, mengi, ataupun nyeri dada, dan menindaklanjuti pekerja yang memiliki keluhan agar mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Sekian itu tadi laporan hasil temuan dari data kesehatan PTX Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.